Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sepertinya kurang semangat nih. Jadi, ketika ibu bilang selamat pagi, kalian jawab pagi, pagi, pagi. Yes. Ayo lebih semangat lagi ya, Nak. Oke, kita ulang ya. Selamat pagi, 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 pagi. Yes. Alhamdulillah sudah mulai terbakar semangat. Setelah ini ibu akan menayangkan video demonstrasi terkait salah satu contoh keseimbangan benda tegar. Dan ini menggunakan alat dan bahan yang ada di sekitar kita. Mari kita lihat videonya berikut ini. Bisa kita amati bersama bahwa pada video terdapat tusuk gigi, gelas, sendok, dan garpu. Bahan-bahan tersebut sangat mudah kita temukan di sekitar kita. Kemudian rangkai kepala sendok dan kepala garpu menjadi satu. Kemudian letakkan tusuk gigi di tengah-tengah lubang dari garpu sampai dapat seimbang dari sistem sendok dan garpu, sehingga sendok dan garpu tersebut terlihat seperti melayang. Sendok dan garpu tersebut bisa melayang karena kepala dari sendok ditambah dengan kepala dari garpu ditambah dengan berat dari tusuk gigi tersebut akan diseimbangkan dengan kaki-kaki dari sendok dan garpu di sisi lain. Pada sistem tersebut, tusuk gigi bertugas sebagai titik berat atau titik kesetimbangan atau titik perpotongan dari sistem. Kemudian untuk torsinya adalah 0. Jadi apa sih kesetimbangan benda tegar? Kesetimbangan benda tegar adalah kondisi di mana momentum dan benda tegar itu berada pada titik 0. Nah, sesuai judul yaitu kesetimbangan benda tegar. Apa itu benda tegar? Benda tegar adalah benda yang ketika kalian beri gaya, entah dorong, entah ditendang, tidak berubah bentuknya. Apa saja contohnya? Contohnya yaitu meja, kursi, bola, dan benda-benda yang ketika kalian beri gaya tidak berubah bentuk. Yang bukan termasuk dari contoh benda tegar adalah plastisin. Kalian di sini pasti pernah kan waktu kecil bermain plastisin, apalagi yang cewek-cewek nih. Iya, plastisin ketika kalian bentuk, kalian tekan-tekan pasti akan berubah bentuk kan. Entah berbentuk seperti pizza, atau seperti daun, seperti bunga, dia pasti akan berubah bentuk dari bentuk yang awal. Nah, untuk syarat-syarat kesetimbangan yang berlaku pada benda tegar adalah syarat kesetimbangan translasi dan rotasi. Jadi, syarat yang harus dipenuhi yang pertama yaitu total gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0 atau sigma F sama dengan 0. Dan yang kedua yaitu total momen gaya atau torsi yang bekerja pada benda harus sama dengan 0. Kemudian macam-macam dari kesetimbangan benda tegar. Macam-macam dari kesetimbangan benda tegar itu ada 3. Yang pertama yaitu stabil, lalu tidak stabil, dan netral. Secara definisi, stabil adalah ketika suatu benda kalian beri gaya, lalu ia akan berubah posisi, kemudian gayanya kalian hilangkan, benda tersebut akan kembali ke posisi awal atau titik awal. Contohnya, kalian bayangkan tangan ibu ini adalah mangkok. Ketika ibu beri kelereng pada titik tengah dari mangkok tersebut yang menghadap ke atas, mangkoknya menghadap ke atas, otomatis kelereng akan berada di tengah. Kemudian ibu bawa kelereng tersebut, ibu beri gaya ke samping-samping dari bibit mangkok, maka titik perubahannya akan ada di sini. Kemudian ibu lepaskan atau ibu hilangkan gaya, maka akan kembali lagi ke titik awal. Itu adalah contoh dari stabil. Kemudian untuk yang tidak stabil, ketika kalian memberi gaya pada suatu benda, tersebut akan berubah secara posisi, tetapi ketika gayanya kalian hilangkan, benda tersebut tidak akan kembali ke titik awal. Masih kalian bayangkan bahwa ini adalah mangkok, tapi mangkoknya ibu hadapkan ke bawah. Kemudian ibu berikan lagi kelereng, tapi ibu letakkan kelereng tersebut di belakang mangkok yang menghadap ke bawah. Titik awal dari kelereng ada di sini. Kemudian ibu beri gaya, ibu dorong kelerengnya, otomatis kelereng tersebut akan menggelinding ke samping-samping mangkok. Titik selanjutnya adalah di sini. Kemudian ibu tidak beri gaya pada kelereng tersebut, ibu diamkan, maka kelereng tersebut tidak akan kembali ke sini, ke titik awal. Itu berarti dari contoh tidak stabil. Terakhir adalah netral. Kalian bayangkan kalian memainkan kelereng di atas tanah atau di atas lantai. Ini lantai atau tanah, kemudian ini kelereng.
kalian dorong atau kalian gelindingkan kelainan tersebut, dia akan berubah posisi secara horizontal, entah ke kanan ataupun entah ke kiri. Selanjutnya adalah pusat massa. Pusat massa juga dapat diartikan sebuah titik pada sistem benda yang ketika diberi gaya dari luar akan mengakibatkan benda bergerak translasi murni. Jadi setiap benda itu mengalami gaya tarik bumi dengan gaya berat, di mana arah gaya ini menuju pusat bumi. Untuk momen gaya atau yang biasa kalian kenal sebagai torsi itu timbul karena adanya gaya yang bekerja pada benda tidak tepat pada pusat massa. Contohnya, kalian pasti pernah membuka pintu kan? Kalian kalau buka pintu, di engselnya atau di ganggannya. Kalau di engselnya nanti malah kejepit kan tangannya. Lagian kalau kalian buka dari engselnya, kalian waktu membuka pintu itu akan terasa lebih berat daripada kalian membuka pintu dari ganggannya. Kenapa seperti itu? Karena ketika kalian membuka pintu dari ganggannya, kalian akan menjauhi pusat massa. Sedangkan ketika kalian membuka dari engsel, kalian akan mendekati pusat massa. Jika R atau lengan gayanya itu kecil, maka momen gayanya itu juga akan kecil. Tapi jika R atau lengan gayanya itu besar, maka momen gayanya juga akan semakin besar. Jadi ketika momen gayanya besar, lengan gayanya besar, itu yang membuat kalian lebih mudah, lebih enteng untuk membuka pintu. Untuk rumusnya sendiri yaitu torsi sama dengan R kali F kali sin theta. Nah, sin tetanya ini apa? Sin tetanya itu adalah sudut. Semisal kalian membuka pintu 45 derajat. Nah, 45 derajat ini adalah tetanya. Nah, untuk menentukan arah dari momen gaya, bisa menggunakan tangan kanan kalian hadapkan ke muka kalian, ibu jari dan 4 jari lainnya terpisah ya nak. Ibu jari di sini adalah D atau lengan gaya, berarti lengan gayanya menghadap ke bawah. Kemudian untuk F ada pada telunjuk, itu berarti ke sini, sebelah kanan atas. Kemudian untuk torsinya ada di sini. Kita lihat seperti ini, berarti tegak lurus ke atas. Ibu punya bolpen, ibu letakkan di atas tangan ibu. Sudah seimbang. Di manakah titik beratnya? Titik beratnya adalah antara jari ibu dan bolpen. Ini adalah titik beratnya. Rumus untuk mencari titik berat ada dua. Yang terpenting kita cari dulu X0 dan Y0-nya. X0 adalah berada di sumbu horizontal, sumbu mendatar. Kemudian untuk Y0 ada pada sumbu vertikal. Vertikal berarti tegak lurus. Nah, untuk rumusnya ibu akan tayangkan di sebelah sini. Kemudian pada rumus juga dicari W. W itu adalah koordinat titik berat. Ada 4 jenis. Yang pertama yaitu panjang atau N, ruang dimensi 2 atau luas, ruang dimensi 3 atau volume, dan massa. Berikut merupakan tabel-tabel dari dimensi 2 dan dimensi 3. Jadi kesimpulan pada pertemuan kita hari ini, yang pertama tentang definisi dari kesetimbangan benda tegar adalah ketika momentum dengan benda tegar berada pada titik 0. Dan definisi dari benda tegar sendiri adalah benda yang ketika kalian beri gaya tidak berubah bentuk. Kemudian untuk syarat-syaratnya ada 2, sigma F sama dengan 0, sigma T sama dengan 0. Kemudian untuk macam-macam dari kesetimbangan benda tegar ada 3, stabil, tidak stabil, dan netral. Ketika R yang kalian berikan itu kecil, maka momen gaya juga akan kecil. Ketika R itu besar, maka momen gaya juga akan besar. Dan untuk mengetahui kapan torsi itu positif dan negatif, kalian bisa memahami atau melihat pada arah jarum jam. Untuk menentukan arah momen gaya juga kalian bisa menggunakan tangan kanan kalian dan kalian hadapkan ke wajah kalian. Jadi itu kesimpulan hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatan selalu. Ibu tutup. Wahirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.